Selamat datang di episode pertama Ask the Expert Danin Skincare. Gitu aja openingnya ya. Wow, wow, sangat ini ya, sangat luar biasa ya audiens kita ya hari ini. Oke, welcome episode pertama Ask the Expert. Jadi ini programnya Danin. Kita akan mendatangkan ahli-ahlinya. Jadi kalau ada pertanyaan apapun, better sama ahlinya kan? Betul banget. Nah, betul banget, betul banget aja. Oke, seperti biasa hari ini, ini kan baru pertama ya, episode pertama ya, Sa? Iya, Jadi saya perkenalan, hari ini saya ditemani sama Mbak Asa. Dia sebagai brand associate dari Danin Skincare. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol. Untuk episode pertama saya nggak tahu ahli siapa ya saya. Kita datengin siapa ya, Sa? Siapa ya kira-kira ya, Pak? Siapa ya kira-kira? Penting banget nih untuk Danin ke depannya. Soalnya nanti. masalah kita udah banyak, Sa. Jadi Betul kalau nggak ada banget. sama ahlinya, ya pusing juga Iya, saya ini. betul. Kita panggil saja Pak sekarang. Oke, hari ini kita akan kedatangan expert istimewa ahlinya, Dokter Arini. Dokter Widana. Arini, ya. Dokter, terima kasih sudah hadir, terima kasih sudah meluangkan waktu. Hari ini kita mau banyak ngobrol-ngobrol, Dok. Chit-chat ya. Soal apa nih? Soal apa? Soal apa ya? Soal skincare harusnya ya. Iya dong. Pengennya sih ngobrol yang lain sebetulnya. Cuma karena harus ngomong skincare ya skincare dari ini ya. Oke, aduh, Sa, gimana Sa? Ya, Pak. Nah, mungkin nih sebelum kita mulai, Pak, dokternya boleh kenal-kenalan dulu nih. Oh iya, Dokter Arini adalah dokter spesialis kulit yang senang bagi ilmu dan aktif menjadi pembicara, juga narasumber tentang kesehatan kulit di berbagai media dan forum-forum ilmiah. Saya pernah cek-cek tuh IG-nya emang banyak, Sa. Terakhir kayaknya saya pernah lihat di kementerian juga ya, Dok ya. Iya kan? Saya lihat tuh ada soal IG-nya ada di apa, Dok? Instagramnya Dermatologis Jakarta. Dermatologis Jakarta. Jangan Follow lupa lah. di-follow, guys. Harus di-follow, dipantengin. Pantengin. Dokter Ari juga lulus dari Universitas Indonesia, meraih berbagai penghargaan dan publikasi research yang dikerjakan. Emang luar biasa Dokter Ari. Kita nggak salah manggil expert ya. Iya dong, Pak. Nggak boleh salah-salah kita. Nah, terus sekarang dokter juga masih menjalani studi ya, Dok, di Singapura. Betul, sampai sekarang masih lanjut. Iya, masih lanjut. Waduh, bagi waktunya nih pasti banyak banget nih. Senang belajar ya, belajar terus, Sa. Hebat. Saat ini Dokter Arini juga sebagai dosen, konsultan dan direktur medis di klinik Dermalogia. Selain berpraktek juga sebagai dokter spesialis kulit. Jadi lihat track recordnya kan, sudah jelas bahwa ini expertnya, sudah jelas bahwa ini ahlinya ya. Betul Dokter banget. ya. Oke, jadi hari ini kita mau bahas apa, Sa? Saya dapat pertanyaan gini soalnya. Ini ngomongin skincare ya, Dok. Langsung ke topik kita ngomongin skincare. Skincare tuh sekarang banyak banget gitu kan, mau yang jenis apa, mau yang brand apa dan berbagai strategi marketingnya gitu kan. Terus pertanyaan sih gini, skincare itu kan perawatan kulit ya, Dok ya. Mungkin nggak skincare itu bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi kita sebagai pengguna? Nah, ini sering banget ya terjadi. Jadi tentunya of course kalau kenapa kita memakai skincare, kita mau kulitnya makin bagus. Tapi ada beberapa hal justru kadang-kadang komplainnya kok pakai skincare malah jadi nggak bagus, ya kan? Nah, ini salah satunya nih sebenarnya ya non formal aja ya. Jadi biasanya kalau misalnya kita ke dokter, seseorang ke dokternya kita cocok-cocokin. Jadi kita tahu, kita kenali problem kulitnya, kita kenali tipe kulitnya. Habis itu kita cocok-cocokin nih obat dan skincare yang cocok untuk seseorang tersebut untuk mengatasi masalahnya dan lain-lain. Nah, apa yang terjadi? Konsumen ini sering beli, terus habis itu dia bilang, ini cocok, ini nggak cocok, jadinya cocok-cocokan. Nah, itu dia. Nah, padahal kita kan bukan kulit muka kita, apalagi itu bukan bahan buat ngetes dong, ya kan? Jadi kita coba ke muka kita, oh nggak cocok, oh cocok gitu loh. Jadi kulit kita bukan bahan percobaan. Betul. Jadi seharusnya yang kita lakukan adalah kita mengenali masalah kulit kita tuh apa sih? Jadi apa masalah yang mau kita atasi di kulit kita? Karena kalau kamu masalahnya jerawat, sama ada satu lagi yang misalnya masalahnya pigmentasi, yang satu lagi pengen kelihatan teksturnya lebih mulus atau pengen glowing,
dan lain-lain, itu kan tujuannya sangat berbeda. Tentu skincare yang dipakai harusnya sangat berbeda. Jadi kita tidak bisa memilih skincare-nya dulu, baru kita lihat ini cocok nggak sih buat mengatasi permasalahan kita. Jadi urutannya menjadi terbalik. Nah, Jadi satu, kita harus kenali masalahnya dulu. Kedua adalah kita kenali tipe kulitnya. Jadi harus di note bahwa namanya tipe kulit dan masalah juga berbeda. Karena yang namanya tipe kulit itu misalnya apakah tipe kulit kamu berminyak, tipe kulit kamu misalnya kering, sensitif. Tetapi kan kalau masalah kulit misalnya apaan? Jerawat, aging, ya kan? Terus habis itu pigmentasi pada kulit, flek-flek, apa warna kulitnya tidak rata. Jadi sebelum kita memilih skincare, kita tentukan itu dulu, problem dan tipe kulit. Setelah itu baru kita pilih skincare-nya. jadi yang pertama maksudnya skincare itu sebenarnya enggak cocok-cocokan ya? Bukan cocok-cocokan apa tidak sebenarnya bisa kita atur ya? Sebenarnya untuk memaksimalisasi dan mengoptimasi cara kerja skincare tentunya harus kita cocokin dengan masalah kulitnya dulu. Jadi harus tahu masalahnya dulu Betul, apaan gitu kan? jangan dicoba-cobain. Jadi misalnya ternyata kita masalahnya jerawat, terus habis ini ada satu serum yang misalnya lagi trending, padahal itu trendingnya tuh serum itu untuk anti aging misalnya. Atau ternyata misalnya masalahnya jerawat, kulitnya berminyak, ternyata si serum tersebut itu sebenarnya utamanya buat kulit kering. Tentunya kan jadinya salah sasaran. Nah, habis itu dibilang oh kayaknya nggak cocok. Ya, itu kan sebenarnya bisa kita prevensi. Jadi kita akan menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat tenaga untuk mengatasi masalah di kulit kita. Ya kan nggak mungkin juga ya teman satu pakai ini oke cocok nih, belum tentu kita pakai itu Betul. cocok juga kan? Berarti harus tahu masing-masing kulitnya beda, problemnya berbeda. Betul. Berarti harus tahu tuh. Oke. Gitu ya, Bos. Gitu. Karena sebenarnya aku kan juga kalau di rumah tuh suka diskus sama adek aku kan tuh, Kak pakai ini aja, kayak kulit lu bagus kesini deh, pakai ini aja, kulit lu bagus kesini deh, kata dia gitu kan. Cuma nggak bisa kayak gitu nih. Dokter juga tadi nyampein kalau misalnya kita harus tahu dulu nih problem masalah kulit kita itu seperti apa. Nah, karena Kalau kayak dia gini dong satu, sorry ya potong. iya Pak, nggak apa-apa. Kalau kakak adik gitu kemungkinan besar juga punya masalah yang sama kah atau mungkin bisa berbeda karena mereka satu keluarga gitu? Tentunya, jadi kalau misalnya kakak adik, of course genetik berpengaruh, di mana bisa saja kulitnya mirip, tapi apakah akan sama persis? Biasanya enggak. Kenapa? Karena tentu kakak adik juga memiliki aktivitas yang berbeda. Misalnya kalau satu kerjanya indoor terus, satu kerjanya outdoor terus, itu tentu pasti punya akan masalah kulit yang berbeda. Karena mereka beda lifestyle. Betul, Oke. lifestyle itu sangat berpengaruh. Jadi itu mungkin poin kedua dari pertanyaan kenapa kadang-kadang skincare tidak bekerja sesuai ekspektasi. Karena sebenarnya selain skincare yang mempengaruhi kesehatan kulit itu banyak sekali. Oke. Nah, ada faktor dalam, ada faktor luar. Nah, kalau faktor dalam tuh salah satunya tadi genetik. Kemudian apakah ada penyakit tertentu? Apakah mengkonsumsi obat tertentu, ya kan? Terus habis itu kalau ada faktor luar yaitu lifestyle. Apakah misalnya dia suka olahraga di luar, kemudian apakah misalnya pekerjaannya banyak outdoor, kemudian apakah dia merokok, apakah misalnya makannya berantakan, apakah makannya misalnya banyak gula dan lain-lain, itu tentunya sangat mempengaruhi kesehatan kulit. Jadi kadang-kadang orang-orang juga yang salah adalah kalau misalnya saya lihat dari berbagai konsumen ini, jadi sangat terlalu mengandalkan skincare. Padahal kadang-kadang yang harus dibetulin dari dalam juga. Jadi Oke. kalau misalnya kita banyak stres, habis itu tidurnya berantakan. Aduh, siapa di sini yang suka begadang nih, tidurnya di atas jam 12. Kok ngaruh tuh dok ya? Jadi kalau terjadi begadang-begadang. betul. Jadi kalau jerawatan, terjadi penuaan dini, ya Kalau pola makan dok, misalnya Oh, juga, diet banget. gitu, itu Karena itu misalnya- ngaruh ya? banget karena Oh. misalnya gula itu satu dia bisa membuat kolagen jadi rusak lebih cepat. Jadi kalau kita banyak makan manis-manis, mestinya penuaan dini bisa lebih cepat. Waduh, bahaya nih gue. Kedua, kalau kita misalnya banyak manis-manis dan susu, produk turunan susu, itu bisa bikin jerawat. Jadi kadang-kadang wah kita udah coba semua skincare yang katanya buat jerawat, nggak ngaruh. Padahal pola hidupnya, pola makannya masih berantakan. Nah itu gimana? Jadi
Of course namanya skincare itu ada active ingredients yang bisa membantu melawan. Tapi kalau pemicunya kita kasih terus, ya pasti nggak habis-habis. Betul. Oke, jadi ada masalah lagi. Ada faktor internalnya, ada faktor eksternalnya. Lifestyle, diet, pola tidur ya tadi ya, Betul. genetik itu masuk juga ya sana ya. Kalau bicara yang tadi ngomong ingredients. Ingredients, apakah semakin banyak ingredients itu semakin efektif, Dok? Nah, tidak. Jadi bukan semakin banyak semakin bagus, tapi adalah tepat sasaran. Oke. Karena apa? Karena kadang-kadang, apalagi khususnya untuk orang yang berkulit sensitif ya. Kalau khususnya untuk orang berkulit sensitif, nggak makin banyak makin bagus, justru makin sedikit makin bagus. Kenapa? Karena semakin banyak ingredients-nya, semakin tinggi potensi dia untuk mengalami sensitivitas kulitnya meningkat. Oke. Misalnya iritasi dan lain-lain. Jadi justru apalagi kalau orang yang berkulit sensitif sebaiknya mulai dari 1 dulu. Oke. Oke, kembali jadi awalnya you harus paham dulu saya jenis kulitnya apaan betul. dan problem saya apa gitu kan. Karena nggak semua skincare tepat sasaran dengan kebutuhannya si orang masing-masing kan. Oke. Saya mau nanya Danin sekarang, Sa. Iya, gimana tuh? Dan 29 gimana tuh lagi? Danin dengan 29 produk ini tujuannya apa ya sebenarnya dia? Nah, jadi Danin ini kenapa ada 29 produk? Karena kita tuh bagi-bagi sebenarnya nih. Ada 4 tipe produk untuk masing-masing kebutuhan kulit kalian. Misalnya kita ada nih untuk kulit normal, untuk kulit dry to sensitif, untuk kulit berminyak, dan untuk kulit berjerawat. Itu biar lebih tepat sasaran maksudnya ya. Biar Jadi lebih yang tepat normal sasaran. pakai yang normal, Betul yang banget. yang acne pakai yang Acne. acne sensitif. Pakai yang sensitif Oke. pastinya. Jadi maksudnya Danin tuh sudah mikir sampai seperti itu Iya, biar mikir. lebih efektif. Betul banget. Oke. Nah, kan kalau misalnya nih, kita sih juga bisa bantu nih untuk para kakak-kakak semua yang masih belum tahu nih sebenarnya, aduh So masalah muda lu kakak-kakak. masalah kulit aku seperti apa sih, terus habis itu gimana sih cara merawat kulit aku yang tepat gitu kan. Danin kebetulan punya skin test nih, kalian bisa langsung cek aja di link Instagramnya Danin. Di situ ada bio, di situ ada link untuk kalian bisa skin test. Di situ kayak tadi dokter bilang kan, problematika kamu seperti apa. Nah, di situ kamu bisa dicek tuh, di situ bakal ada list pertanyaan yang bakal menjurus nih, kira-kira nanti problem kamu seperti Jadi apa. maksudnya kalau teman-teman bingung, saya ini tipe kulitnya apa ya? Normal kah atau kering kah atau apa? Jadi tinggal masuk Skin ke test Danin. langsung. Iya, betul. Ada skin test. Ada skin test. Kita tinggal isi. Betul. Lalu ada hasilnya. Ada hasilnya jenis kulitnya apa, terus nanti direkomendasiin juga nih produk yang tepat itu apa. Apa tips-tipsnya? Betul, Oh, tipsnya kamu juga kulitnya ada. kering nih. Misalnya kamu harus banyak-banyak berendam atau gimana gitu. Iya, Ada nggak? betul, benar. Oh. Makan makanannya apa yang dijaga Ada gitu. tips-tipsnya juga kita kasih tahu di Oke, situ. sangat solutif ya berarti ya. Of course, benar sekali. Oke, saya ngelihat nih saya mau bicara soal urutan pemakaian karena banyak begini ya dari start sampai end nanti sebelum tidur saking banyak urutan pemakaian. Kenapa salah urutan pemakaian bisa ngebuat skincare itu nggak efektif dalam mengerjakan fungsi-fungsi masing-masing ya, Dok? Nah, ini tentu saja sangat berpengaruh ya urutan pemakaian. Jadi pada dasarnya kita harus tahu urutan pemakaian yang benar tuh apa sih. Nah, pada dasarnya namanya skincare itu ada yang lebih water based, ada yang lebih oil based. Oke. Yang satu berbasis lebih minyak. Jadi on the extreme side, yang satu lebih kayak essence, toner, ya kan, yang benar-benar cair kayak Watery ya? air, watery. Yang satu lagi itu kayak kita ngomongin kayak facial oil lah gitu. Oke. Yang benar-benar pure oil. Nah, di tengahnya nih ada yang namanya lotion, ada yang namanya ada yang gel, ada yang krim, ada yang sekarang creamy gel lah, apalah, terus ada yang kayak balm, jadi agak berminyak sedikit. Nah, Ngomong itu tekstur semua ya. itu diantaranya. Nah, kalau kita ngomongin urutan pemakaian, terutama adalah si tekstur ini. Jadi terutama banyak orang yang mengira bahwa namanya urutan itu harus berdasarkan ingredients. Banyak yang kayak, oh ini dulu apa sih, niacinamide dulu atau vitamin C dulu lah. Betul, gitu. begitu, Dok. Ternyata sebenarnya akan yang lebih mempengaruhi adalah si konsistensi. Oke. Nah, kenapa konsistensi ini lebih mempengaruhi? Nomor satu, yang kita konsistensi yang benar adalah kita pakai yang lebih water based dulu, baru yang oil based. Nah, kenapa? Karena kita tahu namanya air sama minyak tuh tidak bersatu kan. Kalau kita seperti- taruh air sama minyak itu kan
Kalau kita kocok itu tetap bawahnya air, atasnya minyak, ya kan? Oke. Nah, kalau kita taruh minyak dulu, baru air, kita taruh misalnya facial oil dulu atau body oil, baru kita air, dia nggak masuk. Jadi kita mau biarin yang airnya itu cepat menyerap dulu, baru yang terakhir minyak. Nah, minyak itu bersifat oklusif. Oklusif? Jadi dia tuh misalnya namanya ini kayak gini nih, kulit kita tuh kayak batu bata gini teksturnya. Nah, si batu bata ini itu adalah sel kulit. Nah, diantaranya si semen-semen diantaranya itu adalah lemak kulit. Nah, jadi kalau kita sebenarnya namanya tekstur kulit kayak begini dan dia merupakan barrier yang bagus gitu. Minyak itu sit on top of it gitu. Jadi kalau dia berupa barrier, jadi kalau ya kalau kita misalnya udah ini kita kasih minyak terus atasnya kasih air, ya dia nggak masuk gitu ke dalamnya. Jadi itu salah kaprah namanya. Dan selain itu yang penting juga adalah sunscreen. Nah, sunscreen ini meskipun dia teksturnya mungkin bukan minyak, tapi dia dipakein terakhir. Jadi itu yang kadang-kadang suka orang kebalik-balik. Jadi mau kita pakai apapun terakhir harus sunscreen. Nah, yang paling awal adalah cleanser. Jadi kita bersihin muka dulu, terus baru kita pakai seluruh rangkaian, terus terakhir kita pakai sunscreen kalau di pagi hari gitu. Cleanser ya, saya mau cuplik cleansernya Danin, ada nggak tuh Sa? Ada nih Pak. Soalnya setahu saya itu buat yang aknenya aja ada, cleansernya aja, face wash-nya aja ada 6 varian ya? Iya betul. Ada 6, betul. Aknenya aja ada 3 ya? Itu kenapa tuh sampai buat face wash aja sampai se apa tuh namanya? Sebanyak itu. Sebanyak itu gitu loh. Karena balik lagi nih kita bakal sharing juga nih ke teman-teman sekalian kenapa kita kasih face wash kita banyak banget tuh ya. Karena kita mau kamu tuh nggak bingung lagi gitu loh untuk tahu jenis-jenis masalah kulit kalian. Mulai kita tuh face wash kita lengkap banget, ada dari untuk kulit normal, dari itu sensitif, oily, terus aknenya juga kita bagi jadi 3 nih. Karena kita tahu nih problem akne itu banyak banget. Ada yang cuma kemerahan doang, ada yang masalahnya komedo, ada yang meradang. Nah, kita bagi-bagi tuh untuk face washnya si Danin ini ada 3. Kalau misalnya kamu jerawatnya cuma merah-merah aja nih, kamu bisa pakai face wash yang Treaty Oil. Terus kalau misalnya masalah kamu nih jerawatnya sampai ke komedo yang kayak putih-putih kayak gitu, kamu bisa pakai yang Glycolic Acid. Terus kalau misalnya kamu masalah jerawatnya itu yang udah sampai meradang, kamu bisa pakai yang face washnya Danin yang sulfur. Jadi problem aknenya aja dibagi-bagi lagi. Betul, ya, dan itu akan dibagi-bagi lebih lagi. efektif Lebih untuk. efektif sih. Oke. Karena kita langsung ke problemnya. Oke. Kalau saya lihat reviewnya semuanya lightweight tekstur ya, Iya, Danin. betul Semua banget. cepat nyerap semua. Semua cepat menyerap. Memang itu ciri khas Danin as a gentle skincare. Betul. Oke. Cepat menyerap. Semuanya tuh menyerap. Untuk krim-krimnya sih, tapi mostly semuanya kita ingredients kita untuk cepat menyerap. Oh, cepat menyerap. Iya. Oke, Dok, saya mau buka beberapa pertanyaan dari teman-teman yang udah pada masuk ke Instagram Danin ya. Oke, karena ada dokter Ari nih, jadi semua harusnya bisa terjawab nih. Jadi nggak pusing-pusing lagi jawabannya apaan. Oke, pertanyaan pertama. Ada nggak jenis kandungan skincare yang belum tentu bisa cocok untuk beberapa jenis kulit? Wah, gimana tuh dok? Nah, mungkin tentunya ada untuk beberapa jenis kulit. Jadi ada tentu setiap kulit tuh spesial ya. Setiap orang pasti punya problem tertentu. Khususnya memang orang-orang yang ada yang sering tidak disadari, misalnya seseorang tuh rosacea. Rosacea. Kalau misalnya mungkin di Indonesia itu tidak terlalu populer ya Iya. soal rosacea ini. Tapi namanya rosacea ini sering tidak disadari, biasanya ciri-cirinya dia gampang merah kalau pakai skincare tertentu. Kemudian kalau kena matahari langsung flushing. Terus habis itu dia kok kesannya kayak berjerawat terus tapi kok nggak baik-baik. Nah, kalau udah terus dipakein misalnya obat jerawat terus tapi nggak baik-baik, ya kita mesti hati-hati apakah ini suatu bentuk rosacea yang kita kira jerawat, gitulah pokoknya. Misalnya si rosacea ini dia kalau pakai skincare yang ada alkoholnya itu nggak cocok. Kemudian tentunya kalau balik lagi ke tipe kulit, kalau misalnya seseorang dengan kulit berminyak terus dia memakai skincare yang
tipenya misalnya untuk orang kulit kering, ya tentunya nggak cocok. Kenapa? Karena biasanya kalau dia untuk kulit kering kan kita memberikan kita biasanya di dalamnya ada konsistensi minyaknya. Iya. Kemudian memang lebih maunya tuh lebih lembab gitu dan lain-lain, sehingga mungkin nggak cocok dengan jenis kulitnya. Dan sebaliknya, kalau orang yang tipe kulitnya kering, terus habis itu dia pakai skincare untuk tipe kulit yang berminyak, jadi ingredientsnya mungkin ada yang mau mengeringkan kelenjar minyak, malah makin parah nanti. Iya. Makin kering dong. Betul. Jadi kita harus hati-hati dan kita sebaiknya memilih skincare yang sesuai dengan tipe kulit kita. Tapi ada ya orang-orang yang aku alergi ini itu sebenarnya bisa ya dok ya? Itu Ada ada. ya? Nah, jadi ini kita balik ke namanya sensitive skin ya. Iya. Namanya sensitive skin kan misalnya kita cuma tahu merah-merah lah. Iya. Nah, sebenarnya merah-merah pada kulit ini bisa banyak bentuknya. Nomor satu ya beradangan lah, misalnya bisa jerawat. Tetapi bisa juga yang seringkali iritasi atau alergi. Nah, bedainnya gimana sih? Nah, gimana tuh? Iritasi sama alergi. Kalau iritasi biasanya dia lebih ke perih. Oke. Lebih ke perih, terus habis itu penyebab iritasi adalah bahan iritan. Sedangkan kalau alergi biasanya lebih sering dia gatel. Terus penyebabnya adalah alergen. Oke. Nah, iritan sama alergen ya. Betul, jadi penyebabnya beda nih. Apakah dua-duanya bisa ada di skincare? Bisa banget. Justru biasanya skincare ya mengandung semuanya gitu. Cuma kita mesti hati-hati pemilihannya. Misalnya, kalau misalnya penyebab yang alergen atau yang menyebabkan alergi biasanya apa sih? Biasanya perfume, jadi wangi-wangian itu paling sering menyebabkan alergi. Atau misalnya pewarna, misalnya orang pewarna rambut itu kadang-kadang seringkali menyebabkan alergi gitu. Sedangkan kalau iritasi itu disebabkan semua orang bisa iritasi. Kalau alergi itu nggak semua orang bisa alergi. Jadi, maksudnya hanya orang tertentu aja? Betul, misalnya aku alergi udang. Mas Hendrik enggak. Nah, apakah udang berbahaya? Ya berbahaya untuk saya. Buat saya doang gitu kan. Iya, Dia enggak nih. buat orang lain yang nggak alergi ya nggak berbahaya. Kita bisa nggak mengetahui, oh saya alergi ini, saya alergi ini, saya Bisa. alergi vitamin C, saya alergi ini gitu. Itu bisa gitu? Bisa menggunakan, harus ke dokter kulit, kemudian kita lakukan yang namanya tes alergi. Jadi itu spesifik, namanya uji tempel. Nah, ini juga ada uji tempel sama namanya uji tusuk. Nah, itu kita bisa membedakan namanya dia alergi apa iritasi menggunakan tes-tes tersebut. Tapi sebaiknya sih kalau tidak sesuatu yang sangat mengganggu, ya nggak terlalu spesifik harus perlu dilakukan. Kita juga sebenarnya bisa menduga kalau misalnya kita pakai ini terus habis itu gatal-gatal ya jangan diterusin lagi. Jadi kadang-kadang mesti ingat, kadang-kadang kita tuh selalu cuma mikir bahan aktifnya aja. Padahal kalau kita balik skincare tuh kan banyak ya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menduga kalau saya pakai serum vitamin C nih, terus habis itu saya gatal, saya pasti alergi vitamin C. Ini gara-gara vitamin C nih gitu. Padahal ternyata mungkin yang menyebabkan dia alergi bukan vitamin C-nya, tapi misalnya wanginya, pewanginya dan lain-lain. Jadi itu tidak spesifik. Nah, terus ke bagaimana lagi kita membedakannya? Namanya alergi itu tidak concentration dependent. Jadi tidak bergantung konsentrasinya. Sedangkan iritasi sangat bergantung konsentrasinya. Misalnya, kalau alkohol tapi sangat rendah. Biasanya di skincare ada alkoholnya karena dia merupakan pengawet. Nah, dan dia membuat misalnya dengan adanya alkohol ya kuman nggak masuk, nggak jadi jamuran kan skincare-nya. Akan tetapi kalau alkoholnya tinggi, misalnya kalau kita pakai hand rub terus kering kan, terus habis itu pecah-pecah perih, nah itu adalah tanda dari iritasi. Jadi dia sangat concentration dependent. Jadi semua orang akan bisa mengalami hal yang sama. Oke, jadi mungkin aja ya semua orang ada iritasi atau ada alerginya masing-masing. Betul. Ya. Oke, clear sih kalau saya nih masalah yang tadi. Saya ada pertanyaan berikutnya soal purging, Dok. Sebenarnya purging itu normal atau kita nggak cocok sama skincare-nya? Nah, purging itu soalnya mereka suka bingung bedainnya katanya. Nah, ini yang susah bedain adalah purging sama breakout, ya kan? Nah, purging itu sebenarnya sesuatu yang normal dan terjadi kira-kira di 10 orang. 10% orang. 10% dari 100? Iya, 10% dari 100%. Oh iya. Oke. Tergantung berapa banyak yang pakai kan.
Oke. 10% dari orang-orang yang memakai skincare ini terjadi purging. Nah, fenomena purging ini berbeda dengan breakout. Nah, kalau purging itu sesuatu yang memang mungkin terjadi pada orang-orang yang memakai agent peeling, orang-orang yang memakai agents dengan derivat vitamin A yang fungsinya untuk mempercepat regenerasi kulit. Nah, itu bisa terjadi purging. Jadi purging itu taruhlah saya bilang itu suatu bagian dari proses. Jadi itu sebenarnya bukan hal buruk, tapi memang prosesnya menuju bagus itu nggak enak. Dan itu wajar. Itu wajar dan bisa terjadi pada 10% orang. Oke. Nah, yang penting adalah kita membedakan purging sama breakout. Kenapa? Karena kalau breakout, it's not a good sign. You should Oke. stop skincare-nya. Sedangkan kalau purging, kita bisa lanjutin terus untuk menuju bagus gitu. Oke. Jadi bedanya kalau namanya purging itu nomor satu, secara gampang kita bisa lihat dari ingredients yang dipakai. Yang tadi sudah dibilang, kalau ingredientsnya berupa peeling agent kayak BHA, AHA, salicylic acid, glycolic acid, terus habis itu derivat vitamin A, mau retinol, retinaldehyde, retinol palmitat, sejenis itu biasanya purging karena dia memperbaiki, dia membuat kulit matinya terangkat, jadi komedo-komedo di dalamnya jadi mungkin makin terlihat gitu loh. Sorry, jadi maksudnya lihat dari ingredients itu dok gitu ya? Salah satunya ya. Oke. Sedangkan kalau kamu pakai skincare tertentu terus malah jadi jerawatan, kita lihat skincare-nya apa. Kalau kamu pakainya misalnya ada avocado oil, terus ternyata ada petrolatum jelly, atau kamu pakai facial oil tertentu, itu kemungkinan yang kita bisa lihat ingredients-nya ternyata komedogenik, ya bisa jadi itu merupakan lebih ke breakout, apalagi karena kosmetik. Itu udah pasti biasanya breakout karena memakai sesuatu yang clogging pores, jadi dia menimbulkan jerawat baru. Nah, purging itu biasanya terjadi di tempat yang memang biasanya memang timbul jerawat. Nah, kalau breakout tiba-tiba muncul di tempat yang biasanya bahkan nggak jerawatan. Salah satu ciri-cirinya itu ya? Itu Jadi adalah breakout salah satu bisa cirinya. muncul di tempat-tempat yang sebetulnya jarang terjadi jerawat ya? di Iya, situ? Oh, jadi memicu jerawat baru gitu. Oke, malah dia memicu jerawat baru. Betul, jadi itu salah satunya. Jadi namanya kalau kamu mengalami purging, ya sebenarnya kamu masih bisa meneruskan skincare-nya, tapi kalau breakout sebaiknya harus segera dihentikan. Oke. Nyambung sama yang dokter katakan tadi. Dan ini juga punya ini kan tadi BHA, AHA seperti itu ya. Terus gimana tuh bahasa? Apakah nanti bisa bikin purging dan breakout? Kalau misalnya untuk AHBH-nya Danin itu sebenarnya ada di produk Snail Essence Exfoliator-nya Danin. Nah, di sini tuh kita bagi dosisnya nih, Pak. Ada dosis yang gentle, ada yang medium sama yang deep. Jadi nih, misalnya buat kakak-kakak di sini nih belum pernah cobain exfoliator sama sekali gitu. Wajahnya masih benar-benar baby, masih benar-benar baru gitu kan. Mau coba-coba dulu nih untuk exfoliate kulit, bisa pakai yang dosis terendah nih AHA-BHA-PHA-nya. Itu di yang essential exfoliator yang gentle. Terus kalau misalnya udah cobain yang gentle, mau yang dosisnya lebih tinggi lagi supaya lebih berefek lagi, bisa lebih cerah lagi, bisa lebih halus lagi kulitnya, itu bisa cobain essential exfoliatornya Danin yang dosisnya di medium. Nah, kalau misalnya udah kebal banget kulitnya gitu kan, udah sering banget eksfoliasi, itu bisa cobain essence exfoliatornya Danin yang deep, itu dosis tertinggi sih untuk Jadi kita. maksudnya di Dan itu ada step-stepnya. Betul, Jadi kita ada yang untuk bagi-bagi. yang awal-awal, jadi dosis lebih Beginner. rendah ya. Betul. Dan mereka bisa meningkat sesuai dengan kebutuhan Betul, dan apa tuh toleransi kulitnya. Oke, terjawab sudah saya berarti. Kita lanjut, ada lagi nih pertanyaan berikutnya, dokter. Dok, kalau sudah lama nggak pakai skincare dan aku mau mulai lagi, baiknya mulai dari produk apa dulu ya? Boleh nggak langsung pakai serum dan essence untuk brightening? Gimana tuh dok? Jawabannya apa ya? Nah, jadi namanya skincare ini mungkin nomor satu mau meluruskan salah kaprah apa yang mereka sebut skincare. Nah nih Jadi, penting sepertinya nih. Namanya skincare itu skincare, kita perawatan kulit kan? Jadi Iya. kita harus
perawatan kulit. Nggak mungkin dia stop skincare sama sekali. Cuci muka pakai apa? Namanya cleanser itu juga produk skincare. Iya juga ya. Jadi nggak mungkin kita nggak merawat kulit kita. Apakah kan orang suka juga tanya ke saya ya, apakah skincare boleh dipakai dari umur berapa? Oh, dari bayi juga kamu pakai skincare. Oh gitu. Oh iya ya. Iya, Anakku itu udah produk pakai perawatan skincare berarti kulit ya. kan? Ya Iya kan? bener juga. Jadi nomor 1 itu. Tapi mungkin kalau yang dari saya tangkap pertanyaannya, biasanya sih yang dia tanyakan adalah actives. Jadi maksudnya dia adalah actives dalam serum, dalam bentuk essence toner, itu yang umumnya sekarang orang menyebutnya si skincare. Nah, Oke. jadi pertanyaannya adalah dia udah lama nih kayaknya nggak pakai begituan ya, actives ya. Terus habis itu baru mau pakai lagi. Jadi nomor 1 adalah balik lagi permasalahannya apa, tipe kulitnya apa, jadi kita bisa tahu kebutuhannya apa. Oke. Nah, tipsnya adalah menggunakannya satu persatu. Jadi kalau udah lama nggak pakai, kita cobain satu jenis dulu, jangan langsung pakai 6, Oke. gitu kan. Kalau kita langsung pakai semua, langsung essence, toner, serum, lotion, krim, Kaget. balm, masker semuanya. Ntar kalau sampai ada purging atau breakout, dia bingung yang mana. Benar. Tapi kita bisa menentukan jeda waktunya nggak, Dok? Pakai ini dulu berapa lama gitu? Bisa. Atau kita pikir, ini sudah oke nih, masuk nih, Iya. nggak masalah nih. Itu berapa lama ya, Dok? Nah, biasanya sih kira-kira 2 minggu sampai 1 bulan baru kita masukin lagi yang baru. Oh gitu. Kenapa? Karena pada dasarnya namanya kan kita ada namanya perbaharuan kulit. Jadi kulit baru kita itu menggantikan kulit yang mati. Nah, proses itu sekitar 28 hari, tergantung Sekitar. umur ya. Kalau misalnya umurnya lebih muda bisa lebih cepat, kalau umurnya lebih tua makin lama makin lambat. Kadang-kadang kalau misalnya kita udah misalnya umur 70 ke atas, 90 kadang-kadang bisa 3 bulan kita pergantian kulit baru. Makin tua tuh, Dok. Betul. Waduh. Jadi kita cobain dulu satu-satu. Nah, apalagi kalau kamu masih baru banget juga kita bisa cobain namanya patch test atau open test. Jadi kita cobain dulu, nggak ada masalah, baru kita pakai seluruh muka. Oke. Terus habis itu kita lihat amati 2 minggu, 1 bulan nggak ada apa-apa. Kalau kamu mau nambahin yang baru boleh. Oke. 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 Jadi jangan langsung ditumpuk. Nah, oke. Harus jeda-jeda dulu, Dok ya, gitu Iya. ya. Oke, terima kasih Dokter Arini. Jadi kalau topik kita hari ini sesuai, kenapa sih skincare itu mungkin nggak bisa bekerja, nggak sesuai ekspektasi? Ternyata penyebabnya banyak ya, Dok ya. Bisa dari dalam kita sendiri, internal ataupun dari eksternal. Bisa karena kondisi kulit yang berubah, lifestyle, tadi apa tuh, pola tidur dan segala macam. Mungkin juga dari pemilihan produk yang tepat ya, salah satunya ya. Jadi harus sesuai dengan tipe kulitnya apa, problemnya apa. Karena kalau nggak sesuai, malah jadi sia-sia, Dok ya. Saya tipe kulitnya apa, pakainya apa, malah nggak nyambung ya. Bukan cuma sia-sia aja, bisa makin parah ya kan? Bisa malah makin parah ya. Harusnya terjadi solusi atas permasalahan kulitnya, malah makin parah. Kasihan deh. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati dan lebih tahu tipe kulitnya apa. Jadi bisa ikut tadi apa Mas? Skin test dulu ya. Iya, skin test dulu Skin test di di Danin biar lebih paham. Oh, saya tuh tipe kulitnya ini, Iya, permasalahan kulitnya ini. Harusnya pakai produknya seperti apa. Iya, betul. Pelajari juga ingredient yang terkandung dalamnya ya. Oke, terjawab sudah. Semoga apa nih? Namanya apa sih nih? Podcast. Apa sih namanya ini? Podcast SD Sport. Oh, podcast dia seperti ya. Semoga bisa menjawab seluruh kekhawatiran kalian, pertanyaan kalian. Saya nggak bisa baca semua pertanyaan karena banyak banget yang masuk. Mungkin next episode kita bisa tanya sama dokter lagi ya. Sip. Saya kira itu. Sekali lagi dokter terima kasih atas waktunya. Semoga membantu teman-teman di sana. Dan Bangsa juga terima kasih waktunya. Terima kasih. See you on next episode ya. See you.